Shalom, Horas, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Begitu juga untuk para jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Dari manapun Amang, Inang, Naposo, serta remaja kami mengikuti acara ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum kita masuki ibadah sore ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu, kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini diambil dari titahnya yang keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus taat serta kasih kepada Allah, sebab jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Musik
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami boleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Kita akan membaca dalam responsoria, ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan mengkalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing,
maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Sama-sama kita membacanya. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu. Marilah kita mendengarkan Warta Minggu tanggal 20 Oktober 2024. 1. Pelayanan 1.1. Nama Minggu dan topik Minggu. Nama Minggu tanggal 20 Oktober 2024 adalah Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik Minggu, ibadah yang sejati. Romawi 1.2. Rencana pemberkatan nikah. Warta kedua. Akan menerima perberkatan nikah saudari Luciana Francisca Boru Butar-Butar
anak perempuan dari Bapak Sintua S. Miller Mardongan Butar-Butar, Ibu Meristeria Boru Pardosi, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati dari WIK Rambutan 2, dengan tunangannya Raja Karsito Purba, anak dari Bapak Insinyur Brataling Purba, Ibu Malem Karina Boru Tarikan, anggota Jemaat GKPS Hang Tuar Resort Polonia Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2024 pukul 08.30 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Misiska Moren Boru Situmorang, anak perempuan dari Bapak Patar Situmorang SEMM, Ibu Rovena Bursitolus, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, WIK Condet Batu Ampar, dengan tunangannya Duan Rizky Hutahuru, anak dari Bapak Johnson Maruli Hutahuru, Ibu Medi Boru Manalu, almarhum, anggota Jemaat HKBP Pengembangan Resort Pengembangan Distrik 10 Medan Aceh. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 pukul 08.30 WIB di HKBP Pengembangan Resort Pengembangan Distrik 10 Medan Aceh. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Restu Jandrio Sipahutar, anak laki-laki dari Bapak Rikson Sipahutar, Ibu Senti Rosana Jega, anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, WIK Makassar 2, dengan tunangannya Tami Agatha Aritonang, anak perempuan dari Bapak Sintua Dr. Andus Togu Aritonang, Ibu Arlina Parti Boru Tambunan, anggota Jemaat AKBP Jati Sampurna, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. 1.3 Baptis khusus. Pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024, di ibadah pukul 17.00 WIB, dilaksanakan pelayanan baptis khusus dewasa kepada Giofra Harodongan Marbun dari WIK Parserahan dan Rini Noviani dari WIK Kalibata. 1.4 Sidik khusus di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pada ibadah pukul 17.00 WIB, dilaksanakan pelayanan sidik khusus kepada yang telah marguru khusus, yaitu 1. Enrico Parulian dari WIK Kramat Jati, 2. Kristina Boruhuta Julu dari WIK Makassar 1, 3. Rini Noviani dari WIK Kalibata, Sidi Baptis khusus dari Islam. Romawi 2, Dewan Koinonia. 1. Anggota jemaat baru mulai hari ini tanggal 20 Oktober 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat, yaitu keluarga Frans Matra Fernando Sipahutar, Ibu Valentina Lim Febri yang baru menikah, tinggal di Jalan Mandala 5 nomor 12B, RT 002 RW 003, Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, masuk WIK Cililitan Besar. Kedua, mulai hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 telah diterima menjadi anggota jemaat, yaitu keluarga Anton Parluhutan Banjarnahor, Ibu Arta Uli Boru Nababan yang baru menikah, tinggal di Jalan Tekaria RT 007 RW 02 nomor 2, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, masuk WIK Tengah. Romawi 3 lain-lain. 31. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu tanggal 27 Oktober 2024 adalah seksi NHKBP. Romawi 2, Panitia HUT 60 dan Gotilon. Karena semakin mendekatnya hari pelaksanaan Pesta Gotilon dan HUT ke-60 HKBP Kramat Jati yang akan kita rayakan pada Minggu 27 Oktober 2024 bertempat di Gereja
gereja dan aula HKBP Keramat Jati masuk ibadah pukul 9 WIB. Satu kali ibadah, diharapkan semua anggota jemaat supaya berpartisipasi pada acara pesta Gotilon. Tiap-tiap keluarga bisa membawa silua ucapan syukur yang diserahkan pada kepanitia dalam ibadah. Dan bagi jemaat dimohon tidak membawa kendaraan mobil pribadi, disarankan dapat menggunakan kendaraan umum saja. Setelah warta ini, Paniahut ke-60 dan Gotilon akan menyampaikan kata sambutan. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di grup WA masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas. Salam. Kami di sini berdiri mewakili panitia HUT ke-60 HKBP Keramat Jati dan panitia Pesta Gotilon tahun 2024. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, menuntun kita sepanjang hidup kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. HKBP Keramat Jati ini telah 60 tahun berdiri, maka kita akan merayakannya pada tanggal 27 hari Minggu yang akan datang. Hal-hal yang perlu kami sampaikan buat kita Bapak dan Ibu, nanti akan kami sampaikan. Sebelum kami sampaikan, yang terhormat Inang Pendeta Pimpinan Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati, Inang Pendeta Dr. Anna Cahapera Guru Pangaribuan, Bapak Ibu, teman-teman kami sepelayanan Perhalado Jemaat kita Keramat Jati yang kami cintai dan kami sayangi, yang dikasihi oleh Tuhan kita, Bapak Ibu Jemaat HKBP Keramat Jati dan semua pemuda-pemudi anak gereja kita. Bapak Ibu, pada tanggal 27 ini kita akan melaksanakan ibadah hanya satu kali dalam perayaan HUT ke-60 dan Pesta Gotilon. Maka untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk hadir mensukseskan acara itu, bahwa kita semua harus mengucap syukur supaya kita boleh memperlihatkan bahwa Tuhan telah setia kepada kita. Seperti tadi nas yang sudah kita baca, kita harus selalu mengucap syukur, dan terutama di hari tanggal 27 ini yang kita akan rayakan sebagai hari ulang tahun HKBP Keramat Jati tanggal 18 Oktober 2024, beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami himbau kepada semua kita jemaat supaya tidak membawa kendaraan ke gereja. Marilah kita menggunakan kendaraan umum. Untuk kendaraan roda 2 masih ada tempat parkir di sebelah utara nanti, tapi kami mengundang supaya kita lebih cepat. Siapa nanti yang cepat, dia akan bisa dapat parkiran. Demikian juga nanti kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu supaya mempersiapkan waktunya lebih cepat untuk hadir, karena mungkin nanti kita karena satu kali ibadah gereja kita ini akan penuh. Jadi siapa yang nanti yang duluan sampai, itulah yang nanti menempati tempat duduk yang ada di ruangan ini, dan yang lain nanti akan dibawa supaya kita sama-sama bisa memahaminya. Dan nanti kita akan menyampaikan persembahan kita, ucapan syukur kita setelah selesai ibadah, setelah nanti kolekte yang kedua, baru nanti ada acara khusus penuntun untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, amplop telah dibagikan melalui
pertanyaan WEC di kita masing-masing. Apabila masih ada Bapak Ibu yang belum sampai menerima, belum dapat, kami menyediakan di hari H, hari tanggal 27 di depan gereja nanti. Semua nanti mari kita persiapkan. Dan satu lagi ada yang perlu kita persiapkan untuk acara itu adalah bakul buah yang berisi buah dan tandok berisi beras 5 liter, perwakilan dari WEC 2 orang untuk membawanya. Jadi supaya nanti dari WEC nanti dipersiapkan 2 orang untuk membawa 1 bakul buah, 1 untuk tandok berisi beras. Supaya nanti pada saat hari tanggal 27 mereka harus lebih cepat datang untuk koordinasi nanti mengikuti prosesi. Jadi perwakilan 2 orang setiap WEC itu akan mengikuti prosesi. Jadi supaya dipersiapkan nanti dan waktunya lebih cepat untuk datang ke gereja untuk mempersiapkan diri. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa membawa ulos baik dari SKM, remaja, Naposo, orang tua sampai lansia untuk kita pakai nanti dalam perayaan. Marilah kita sama-sama nanti saling mengingatkan teman-teman kita yang belum datang, belum sempat bergereja mendengarkan pemberitahuan ini, supaya mereka tidak ketinggalan untuk merayakan HUT ke-60 gereja kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan kita melalui kantong 1A dan 1B. Mari kita muji Tuhan, kita bernyanyi. Hati dan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita pada kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8, dan inilah sekaligus untuk semua anak-anak Tuhan yang akan dibaptis dan yang akan sidi pada minggu ini. Mari kita membukanya dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan semuanya, marilah kita dengarkan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang ibadah, apa arti sesungguhnya ibadah itu menurut pemahaman Kristen? Pentingnya kita memaknai ibadah itu sendiri. Bukankah banyak orang Kristen beribadah tetapi sifatnya hanya rutinitas, seremonial saja, tidak mementingkan apa artinya ibadah itu. Beribadah
kepada Tuhan memiliki dasar teologis yang benar. Apa itu? Bahwa beribadah kepada Tuhan, kita diingatkan akan kemurahan Tuhan kepada kita, di mana pengorbanan Yesus mendorong kita untuk mempengaruhi, untuk memaknai, untuk menjadi landasan kita beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar bernyanyi, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, inilah kesempatan pada diri kita masing-masing. Mengapa aku harus beribadah? Mengapa pentingnya aku harus beribadah? Jawabannya, kita mensyukuri pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tidak bisa melepaskan dosa-dosa kita dari keinginan atau kemampuan kita semata. Sudah pun datangnya Yesus Kristus ke dunia ini mengampuni kita, tetapi acap kali kita berulang-ulang melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu membuktikan bahwa kita tidak mampu untuk melepaskan dosa-dosa kita kalau dari kemampuan kita sendiri. Kemudian, mengapa kita bertekun di dalam ibadah? Bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah menurut kitab Roma ini mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita memberikan persembahan di setiap minggu, itu tidaklah cukup menjadi simbol bagi kita sudah beribadah. Tetapi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah itu nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya ketika kita beribadah pada hari Minggu, tetapi setiap Senin sampai Sabtu pun kita menunjukkan sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Bukan seperti ketika kita menggantikan baju kita sepulang dari gereja dengan pakaian biasa. Demikian kita juga, kehidupan kita seperti itu. Tidak mengingat lagi apa pesan firman Tuhan dikala kita beribadah padanya pada hari Minggu itu. Bukan hanya tampilan casingnya kita bergereja pada hari Minggu secara khusus, tetapi bagaimana praktek kehidupan kita setiap harinya itu adalah persembahan kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita diingatkan dalam bagian yang pertama ini bahwa
mempersembahkan tubuh secara total. Itulah yang diinginkan Tuhan. Yang ada pada kita secara menyeluruh. Jadi tidak hanya berbentuk materi saja. Pikiran kita, hati kita, tubuh kita yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ini yang sangat penting perlu kita perhatikan. Bagaimana aspek kehidupan kita adalah memuliakan Dia. Pernahkah kita mendengarkan lagu "Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan"? Pastilah kita pernah. Boleh kita nyanyikan bersama-sama. Dengan lagu ini kita akan meresapi apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Silakan song leaders. Sungguh indahnya lagu ini, bukan? Yang mengingatkan kita semua bahwa ibadah yang sejati itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan ibadah yang sifatnya temporer, yang sifatnya kalau aku suka, aku beribadah. Kalau aku tidak suka, aku tidak beribadah. Bukan sifatnya yang seperti entertainment, dengan musik yang meriah, baru semangat ibadah itu luar biasa. Dan banyak
Gereja-gereja melakukan seperti itu. Beribu-ribu orang datang untuk menyaksikan ibadah yang amat keren dengan musiknya yang luar biasa akbarnya. Bukan demikian. Tetapi yang jelas ibadah itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara benar dengan praktek kehidupan kita sehari-hari. Kita jujur, kita tulus, dan kita murni untuk sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Mempersembahkan hidup dikatakan di sini persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Hidup kita ini, percakapan kita ini, pikiran kita ini, hati kita ini yang bergerak terus-menerus. Itu yang amat dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa keinginan terbesar kehidupan kita ini hendak menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah bagaimana kita betul-betul hidup bersekutu dengan Tuhan secara benar, agar tidak salah kita bersekutu dengan orang lain. Kita harus memisahkan hidup kita dari kehidupan keduniawian, hidup kedagingan, dan makin terus-menerus mendekati Allah kita, sehingga penyembahan kita kepada Allah kita benar-benar layak di hadapannya. Dengan kita melakukan pekerjaan baik untuk orang lain, dengan kita meneladani apa yang Kristus sudah perbuat bagi hidup kita, dengan kita melayani hidup sesuai dengan roh dan dipenuhi oleh roh, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sehingga sebagai sesuatu persembahan yang hidup, mati, tidak lagi dosa yang hidup di dalam kehidupan kita, tetapi dosa itu sudah tidak ada lagi kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan kediaman di dalam kehidupan kita adalah rumah Roh Kudus. Inilah yang paling penting kita rasakan, bagaimana 1 Korintus 6 ayat 15 menyatakan kepada kita demikian, dan ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 15 dan 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Jadi inilah yang pertama sekali harus kita camkan, bahwa roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dialah yang memerintah kehidupan kita. Dialah yang bertata di dalam kehidupan kita. Bukan lagi diri kita yang menguasai
kehidupan ini, tetapi Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga pokok yang kedua adalah bagaimana kita berubah oleh pembaharuan budi. Metamorfosis, dari ulat menjadi kupu-kupu. Ada fase-fasenya, ada perubahan dalam kehidupan ini. Kalau dikatakan di ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Kalau kita katakan aku sudah berubah, tetapi praktek kehidupan belum berubah, itu sama saja hal yang kosong. Orang yang bisa berubah adalah orang yang dikatakan di sini dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi bagian yang kedua ini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa saya sudah berubah, saudara sudah berubah sesuai dengan firman Tuhan, adalah bukti nyata kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan kehendak Allah. Kita belum bisa mengatakan aku sudah berubah karena kehidupan kita masih kuat dengan keinginan daging kita. Yang ketiga, bahwa dikatakan hidup bersyukur. Hidup bersyukur inilah menjadi simbol kehidupan orang Kristen. Orang Kristen harus bisa bersyukur, menerima apa adanya dalam hidupnya, tidak memaksakan keinginan atau kehendak diri sendiri, dan dapat menguasai dirinya. Dikatakan di ayat 3, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Inilah Bapak Ibu saudara-saudaraku poin yang ketiga, bagaimana kita hidup selalu bersyukur dengan yang mana Tuhan berikan kepada kita. Apakah hidup bersyukur tidak boleh punya cita-cita, Inang? Siapa bilang tidak boleh? Silakan. Kita diberikan kesempatan untuk meraih cita-cita kita, apalagi orang muda, saudara-saudari semuanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita tidak memaksakan diri kita. Kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Itu yang kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan ini. Karena kalau kita sudah memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan, maka apa yang terjadi kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mungkin akan frustasi. Kita mungkin akan meninggalkan Tuhan kita. Kita mungkin akan apatis dalam kehidupan ini. Tetapi orang yang bersyukur, dia dapat menguasai dirinya. Dia bisa mengontrol keinginan dagingnya. Ini khususnya buat orang muda. Dia baru bekerja, ingin yang ini, yang itu, yang ini. Akhirnya mungkin saja dia melakukan cara untuk tanda kutip korupsi. Atau memanipulasi laporan keuangan. Dan ini bisa terjadi di tengah-tengah gereja. Bukan hanya saudara, tetapi bisa terjadi buat hamba Tuhan. Begitu.
Karena ada sesuatu yang diinginkan, bukan dengan caranya, bukan dengan maunya Tuhan, tetapi dengan keinginan yang luar biasa. Aku harus melakukan ini supaya aku mendapatkan ini itu. Boleh-boleh saja akan mendapatkan dengan cara-cara kita, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berpikir bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan Maha tahu. Oleh karena itu, hidup yang paling indah dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita belajar bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Aku masih bisa bernapas. Aku masih bisa berjalan. Aku masih bisa bekerja. Walaupun aku naik angkot umpamanya. Walaupun jalan kaki bahkan seperti itu. Sekecil apapun, pentingnya kita mensyukuri hidup ini agar kita semangat berjuang mencapai cita-cita kita. Tetapi kalau kita tidak pernah bersyukur, hidup ini terasa menjadi beban berat bagi kita. Kita memaksakan kehendak kita dengan segala cara kita, sehingga akhirnya kita juga bisa frustasi bila sesuatu yang kita dapat atau tidak kita dapat mengakibatkan menjadi sakit penyakit, bahkan menjauhi Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam kitab epistel tadi, Yosua 24 di ayat 15 ditekankan di sana, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi pentingnya dalam satu keluarga komitmen, sebagaimana Yosua, komitmen dia adalah beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena pada masa dulu dan pada masa sekarang zaman berubah, tetapi keadaan itu tidak berubah, makin jahat. Bahwa kecenderungan orang ingin meninggalkan Tuhan untuk mencapai sesuatu hal yang dia inginkan. Dan inilah yang diperangi oleh firman Tuhan. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari Babel, memasuki tanah Kanaan. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ancaman, tapi Tuhan menyertai mereka sampai akhirnya mereka di tanah Kanaan. Sekalipun tanah Kanaan juga bukan bisa mengatakan bahwa mereka akan lepas dari tantangan itu. It's okay, di tanah Kanaan semua dipenuhi kehidupan itu. Tetapi di situ juga banyak godaan karena banyak penyembahan berhala. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang ini. Di mana mamon, hepeng, uang, money mungkin saja sudah menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Not God, tidak Tuhan lagi. Tak nomor berapa Tuhan itu di hati kita. Inilah kita diingatkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, agar kita selalu terhubung kepada Tuhan, dan tandanya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun sekarang ini saudara menghadapi kesusahan, masih air mata mengalir di pipi kita,
Mungkin dapat PHK, mungkin upah tidak sesuai, mungkin ada masalah dalam rumah tangga. Apapun itu yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mungkin kita sedang mempersiapkan mau masuk CPNS, anak muda sekarang ini. Kalau orang tua nggak mungkin lagi CPNS ya Mang ya. Nggak mungkin lagi masuk CPNS. Ada kok umurnya kan. Ini orang tua juga pengen masuk nih sebenarnya CPNS. Tetapi nggak mungkin lagi, ada syaratnya. Begitu. Sedang bergumul kita. Tetapi diingatkan firman Tuhan kepada kita. Apapun pergumulan hidup kita, tetap kita terhubung kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Ketika kita mengimani Dia adalah sumber kehidupan kita, 100% kita imani Dia. Dan sambil kita berupaya, berusaha bangkit dalam kehidupan ini, apa-apa yang bisa kita lakukan, kita perjuangkan dalam kehidupan ini, kita melakukannya sekecil apapun itu. Tetap kita harus bisa bersyukur. Poin keempat adalah mengenal karunia Tuhan. Apa karunia Tuhan yang ada pada kita? Mari kita cek. Karunia itu berbeda-beda. Tapi sekalipun berbeda, itu satu sama lain melengkapi hidup kita. Tidak mengatakan kalau karunia bernubuat lebih baik dari melayani, atau sebaliknya karunia melayani lebih baik dari mengajar, atau sebaliknya karunia menasihati lebih baik dari melakukan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari ibu bapak, saudara-saudaraku, kita mari mengenal apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jangan-jangan kita nggak mengenal apa karunia yang ada pada kita. Inilah kesempatan bagi kita. Dan janganlah disombongkan kalau kita memiliki karunia. Karena karunia itu adalah pemberian anugerah Tuhan kepada kita. Apapun itu bentuknya. Satu dengan yang lain saling topang menopang, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kepada saudara-saudara yang akan dibaptis dan sidi pada minggu ini, Giofra Haradongan Marbun, Rini Noviani, Henrico Parulian, Christina Hutajulu. Saudara akan berjanji bahwa saudara akan mengimani Tuhan yang menjadi sumber kehidupan saudara. Bahkan Dia adalah juru selamat saudara. Nats ini mengingatkan saudara semuanya yang berempat, agar bukan hanya ibadah ritual yang akan kita lakukan, yakni baptisan dan sidi, bukan hanya sekedar itu, tetapi harus camkan firman Tuhan dalam hidupmu yang menjadi bekal bagi hidupmu. Tantangan di depan makin banyak, makin berat. Tetapi bila betul-betul kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, menghormati Dia, menyembah Dia di atas segala-galanya. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, karena saudara sudah memperoleh kehidupan yang disebut kehidupan yang kekal, yang diberikan
oleh Kristus bagimu. Baiklah kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaharui panggilan kita masing-masing, yakni kita betul-betul beribadah yang sesungguhnya, beribadah yang sejati, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa karunia yang pada kita lakukan dengan benar dan menjadi berkat bagi banyak orang lain, sehingga makin banyak orang percaya kepada Tuhan Allah kita melalui kehadiran kita setiap hari, di mana saja, kapan saja, apapun situasi yang terjadi pada diri kita tidak mengubah kita. Kita tetap percaya kepada Dia, karena Dialah yang memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana kami telah mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami untuk mereformasi kehidupan kami yang lama menjadi yang baru. Ibadah yang sejati yang Engkau inginkan bagi kami adalah persembahan yang hidup kepadamu, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Kiranya hal demikian akan kami lakukan pada saat kami mendengarkan firman-Mu, agar kami tetap menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, mengasihi Engkau ya Tuhan dengan segenap jiwa dan raga kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, yang dimana berbagai warna kehidupan yang terjadi dalam kehidupan mereka, kiranya Engkau melampaui semuanya itu, sehingga mereka betul-betul merasakan kasih sayang-Mu, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus tinggal serta di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka punya kekuatan yang luar biasa mempersembahkan yang terbaik, persembahan hidup mereka kepadamu saja. Bapa di surga, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang akan menerima baptisan kudus dan sidi pada sore hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati kehidupan mereka selanjutnya, yakni Geofra Haradongan Marbun yang akan dibaptis, demikian juga Rini Noviani yang akan dibaptis, Hendriko Parulian, Kristina Utajuli, Rini Noviani yang akan menerima sidi pada sore hari ini. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan berkomitmen untuk tetap setia kepadamu selama hidup mereka, sehingga bukan hanya ibadah seremonial saja yang akan dilangsungkan nanti, tetapi mereka mendapatkan pembaharuan budi mereka dengan firman-Mu yang senantiasa bergema di dalam kehidupan mereka. Semakin mereka mengasihi Engkau, mencintai Engkau ya Bapa. Demikian juga kami mau berdoa semua kegiatan dalam seminggu ini, baik di gereja-Mu ini Tuhan, maupun khusus untuk pada tanggal 27, yakni pesta hari ulang tahun ke-60 HKBP Kramat Jati dan juga pesta Gotilon. Tuhan berkati seluruh para pelayan-Mu yang melakukan aktivitas di gereja-Mu. Berkati umat-Mu juga yang melakukan aktivitas mereka setiap harinya pada minggu ke depannya, agar kami Tuhan bersuka cita mempersembahkan hidup kami kepadamu, khusus untuk tanggal 27 Oktober 2024. Kiranya panitia HUT dan Gotilon ini berikan mereka satu hati melakukan dengan baik bersama-sama dengan jemaat HKBP Kramat Jati.
sehingga semua yang dilakukan itu adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan, mungkin tidak sempurna yang akan kami lakukan itu, tetapi apapun itu bentuknya Tuhan, kiranya Engkau mau kuduskan, sehingga Engkau bisa menerimanya Tuhan, persembahan kami kepadamu melalui gerejamu ini. Berikan semangat bagi panitia melakukan kegiatan terlebih 1 minggu ke depannya Tuhan, sampai pada hari H, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apa yang kurang, apa yang belum dilaksanakan, biarlah mereka punya waktu, kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi, sehingga pada tanggal 27 Oktober semua jemaat-Mu ini Tuhan berkumpul untuk bersama-sama merayakan ulang tahun yang ke-60, yang mana Tuhan menyertai kehidupan umat-Mu. Patut kami Tuhan bersama-sama berdoa dan juga mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka hadir dengan sukacita, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mereka boleh Tuhan menyembah Engkau pada tanggal 27 Oktober 2024 jam 9 pukul 9 Tuhan akan dimulai ibadahnya. Dan selanjutnya pada akhirnya juga sampai berlangsungnya pesta-pesta yang dilaksanakan yang sudah diatur oleh panitia, biarlah jemaat juga mendukungnya Tuhan sampai selesai acara tersebut. Kami memohon kepadamu Tuhan, Kau berikan kesehatan dan kemurahan rezeki bagi kami semuanya. Tuhan, Engkau tahu akan keadaan jemaat-Mu yang dimana mereka mengalami sakit penyakit, dimana Tuhan tahu keadaan mereka dan dimana mereka berada pada saat ini. Inang Nyonya Hutapea Borun Sulitonga di Rumah Sakit Polri, Kak Pakpahan di Rumah Sakit Harapan Kita, Cuy Panjaitan di Rumah Sakit Mayapada, Nyonya Huta Barat Boru Hasugian di Rumah Sakit Fatmawati, Arga Situmorang di Rumah Sakit Hermina. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu memberikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya mereka boleh memperoleh kekuatan yang baru daripada-Mu dan memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh pulang dari rumah sakit mereka dan melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari. Bapa di surga, kami mau berdoa buat seluruh yang membantu kami di dalam gereja ini, Satpam, Koster, TU, kiranya Engkau perlengkapi mereka dengan baik sehingga mereka boleh bekerja dengan baik pula. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Ini tugasmu berjumpa dengan
Baiklah, kita lanjutkan acara kita, yakni sakramen baptisan dewasa. Mari kita memuji Tuhan dan bangkit berdiri di tempatnya yang melaksanakan baptisan dewasa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jikalau engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu, dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan melihat saudara-saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah mereka, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini. Dengan darah-Mu yang kudus, curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati mereka, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu Dia akan naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk itu saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Saya menyesal. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Ya, saya bersedia. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati disalib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Ya, saya mengaku. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Ya, saya bersedia. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana kadang-kadang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan kekal. Amin. Yang terakhir, bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Ya, saya bersedia. Kami undang satu persatu ke depan. Rini Noviani, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Giofra Haradongan Marbun, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara-saudara kami ini menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara-saudara kami ini, teguhkanlah imannya agar perilaku mereka memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan acara kita peneguhan sidi dewasa dan kami undang orang tua dan yang mau sidi berdiri dan kita menyanyikan lagu. Aku tak meninggalkan
Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami persilakan orang tua untuk duduk di tempatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Ya, saya mengaku. 2. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Ya, saya bersedia. 3. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Bersedia. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat-Nya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih. Boleh duduk ke depan bergantian. Amanat untuk Rini Noviani dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Amanat untuk Kristina Hutajulu dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat, dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Selamat ya. Selamat. Amanat untuk Henrico Parulian Simbolon dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Dia menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat, dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin.
Kembali ke tempat para parhaladu. Kita masih saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Mari kita akhiri ibadah minggu ini dengan kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama HKBP Kramat Jati, Parhalado HKBP Kramat Jati, khusus yang bertugas pada sore hari ini, kami menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami undang untuk berfoto yang dibaptis sama orang tua dan yang siri sama orang tua.